Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Beni. Pak Guru berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat sehingga kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar ini dengan baik meskipun masih dalam situasi pandemi ini. Jadi Pak Guru berharap kalian masih tetap semangat. Nah, sebelum Pak Guru mulai materi, sebagai umat beragama yang baik, kita akan mengawali segala sesuatunya dengan doa. Nah, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, untuk mengefisienkan waktu, Pak Guru akan langsung saja menyampaikan materi tentang teks prosedur yang kemarin belum tuntas kita bahas. Nah, selamat menyaksikan anak-anak. Baiklah anak-anak, langsung saja kita akan bahas materi untuk teks prosedur yang kedua. Jadi untuk teks prosedur yang kedua ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah struktur dari teks prosedur, yang kedua adalah ciri kebahasaan teks prosedur. Jadi hanya ada dua materi yang akan kita bahas. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama itu adalah struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini dibagi menjadi 4. Jadi dalam teks prosedur ada 4 struktur yang harus anak-anak penuhi. Yang pertama itu adalah tujuan. Yang kedua itu adalah alat dan bahan. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Dan yang keempat itu adalah penutup. Nah, untuk alat dan bahan ada beberapa teks prosedur yang tidak mencantumkan alat dan bahan karena memang tidak diperlukan. Contohnya teks prosedur memainkan sesuatu itu tidak memerlukan alat dan bahan. Jadi kalau misalnya kita membuat teks prosedur memainkan atau menggunakan sesuatu, itu strukturnya hanya ada 3, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Jadi secara umum teks prosedur itu ada 4, tetapi ada beberapa teks prosedur yang tidak menggunakan alat dan bahan. Nah, apa saja ini? Keempat ini sekarang kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuan dalam teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Nah, pada bagian ini menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian dan hindari ungkapan negatif seperti susah dilaksanakan atau akan makan waktu lama. Jadi teks prosedur ini adalah teks yang kita usahakan agar orang mau melakukan sesuatu yang kita buat. Jadi hindari kata-kata seperti ini, susah dilaksanakan atau akan memakan waktu lama, karena hal tersebut akan mengurangi minat seseorang untuk melakukan teks prosedur ini. Nah, ini contoh dari tujuan dalam teks prosedur. Ingin makanan sehat dan lezat tetapi tidak menguras isi dompet? Kue bolu adalah jawabannya. Resep berikut patut dicoba. Selain bahan-bahannya murah dan mudah didapat, cara membuatnya pun sederhana dan sangat mudah. Yang tidak kalah penting, makanan ini cukup bergizi dan cocok dinikmati di segala suasana. Nah, coba anak-anak perhatikan lingkaran merah itu kue bolu. Kue bolu itu adalah penanda yang akan dibuat atau dilakukan. Jadi dalam teks prosedur ini kita akan membuat kue bolu. Lalu lingkaran-lingkaran merah berikutnya, murah, mudah didapat, sederhana dan sangat mudah, bergizi dan cocok dinikmati di segala suasana, itu adalah motivasi bagi pembaca. Jadi kata-kata ini merupakan motivasi bagi pembaca agar mau membuat kue bolu. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah alat dan bahan. Jadi, alat dan bahan dalam teks prosedur
Itu sudah jelas ya, alat dan bahan dalam teks prosedur berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Nah, perlu anak-anak perhatikan, letak atau penyusunan alat dan bahan ini harus berurutan, tidak boleh dicampur. Nah, ini adalah contohnya. 2 gram tepung terigu, 250 gram gula pasir, 8 butir telur, 1 sendok teh vanili, 1 sendok teh emulsiner atau pengembang, 4 gram mentega, loyang, oven, mixer, baskom, sendok, dan pengoles. Jadi anak-anak perhatikan ini. Ini merupakan bahannya, ini merupakan alatnya. Kalau misalnya anak-anak menyusunnya seperti ini, harus dipisah yang mana bahan dan yang mana alat. Kalau misalnya anak-anak membuat menurun, seperti misalnya di bawah 400 gram mentega, langsung loyangnya di bawah, juga harus seperti itu. Selesaikan dulu semua bahan kalian tulis, setelah itu baru alat-alatnya. Nah, ini merupakan bahan ya, seperti yang Pak jelaskan tadi. Nah, 200 gram, 250 gram, 8 butir, 1 sendok, 400 gram, itu adalah penanda ukuran yang akurat. Jadi, tepung terigunya harus 200 gram. Gula pasirnya harus 250 gram. Itu. Nah, lalu loyang, oven seperti yang Pak Guru jelaskan tadi itu adalah alatnya. Yang ketiga itu adalah langkah-langkah. Jadi, langkah-langkah dalam teks prosedur itu merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Nah, langkah-langkah berisi tahapan-tahapan kegiatan atau urutan kronologis. Jadi, tahapan-tahapan ini harus berurutan, harus kronologis. Contohnya, pertama, siapkan loyang, mentega, serta alat dan bahan yang lainnya. Kedua, olesi seluruh permukaan loyang dengan mentega secukupnya, kemudian taburi dengan sedikit tepung terigu, kemudian sisihkan. Ketiga, masukkan telur dan seterusnya sampai bolu siap disajikan. Jadi, langkah-langkah ini harus berurutan, harus kronologis. Tidak boleh kalian acak. Jadi, nanti si pembaca juga akan mengikuti langkah-langkah, step demi step atau langkah demi langkah dalam penyusunan atau dalam pembuatan sebuah kue bolu, sehingga nanti tujuan akhirnya si pembaca dapat membuat sebuah kue bolu. Jadi itu, tahapan-tahapan itu harus disusun secara berurutan. Lalu yang terakhir, ini adalah penutup. Nah, penutup dalam teks prosedur, ini cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata lain atau sinonimnya ya. Atau bisa juga mengucapkan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan. Nah, ucapan selamat menikmati keindahan, kenyamanan, kelezatan hasil kegiatan yang dilakukan. Nah, itu. Contohnya, ini. Mudah bukan membuat kue bolu? Tidak serumit yang dibayangkan. Dengan membuat kue bolu sendiri, kebersihan dan kualitas bahan yang kita gunakan akan terjamin. Selamat mencoba. Jadi, ini juga merupakan kata-kata motivasi. Mudah, tidak serumit yang dibayangkan. Nah, dengan membuat sendiri, kualitas bahan yang digunakan akan terjamin. Jadi itu adalah motivasi untuk si pembaca. Nah, itu adalah struktur dari teks prosedur. Jadi anak-anak ingat ada 4 struktur dari teks prosedur. Nah, apabila kita gabungkan yang tadi, akan menjadi sebuah teks prosedur yang lengkap. Nah, ada bagian pembukanya, tujuannya, lalu ada bagian alat dan bahannya, lalu ada bagian langkah-langkah, dan yang terakhir itu adalah penutup atau kesimpulan. Itu. Jadi ini adalah teks prosedur yang lengkap dari tujuan sampai ke penutup. Nah, itu tentang struktur dari teks prosedur. Berikutnya yang kedua yang akan kita bahas adalah
ciri kebahasaan teks prosedur. Nah, ada beberapa ciri kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama itu adalah penggunaan kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini sudah pernah Pak Guru sampaikan 2 minggu yang lalu. Nah, kalimat perintah itu merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Artinya, kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Nah, contohnya dalam teks prosedur ini merupakan kalimat perintah. Olesi seluruh permukaan loyang dengan mentega secukupnya. Tuangkan adonan kue bolu ke loyang yang telah disiapkan sebelumnya. Jadi ini merupakan sebuah atau dua buah contoh kalimat perintah. Jadi kalimat perintah yang pertama, si pembaca disuruh atau diperintahkan untuk mengolesi permukaan loyang dengan mentega. Lalu yang kedua, si pembaca diperintahkan atau diinstruksikan untuk menuangkan adonan kue bolu ke loyang yang sudah diolesi mentega tentunya ya. Jadi ini merupakan contoh kalimat perintah. Nah, yang kedua itu adalah penggunaan bentuk pasif. Jadi dalam teks prosedur itu menggunakan bentuk pasif. Nah, kalimat pasif ini merupakan kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Nah, kalimat pasif ini biasanya predikatnya diawali dengan awalan ter atau di. Nah, kalau ini contoh kalimat aktif ya. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Jadi, Anda di sini sebagai subjek, sebaiknya menekan ini sebagai predikat, tombol keyboard sebagai objek, dengan lembut itu keterangan. Nah, ini yang pasif. Tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Nah, seperti yang Pak Guru katakan tadi. Coba anak-anak lihat subjeknya. Anda kalau yang pasif tombol keyboard. Jadi kalimat pasif merupakan kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Jadi di sini tombol keyboardnya yang dikenai suatu pekerjaan. Apa pekerjaannya? Ditekan. Jadi tombol keyboard inilah yang dikenai atau yang ditekan. Sedangkan kalau kalimat aktif, Anda sebaiknya menekan. Nah, subjeknya yang melakukan tindakan menekan. Menekan apa? Menekan objek. Kalau objeknya di sini adalah tombol keyboard. Jadi itu perbedaannya. Kalau yang aktif, subjeknya melakukan sebuah aktivitas atau perbuatan. Kalau yang pasif, seperti yang di bawah ini, subjeknya yang dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Nah, seperti itu bentuk pasif. Ciri kebahasaan yang ketiga, itu penggunaan kriteria batasan. Jadi, penggunaan kriteria batasan, teks prosedur ini dibuat agar orang bisa melakukan seperti yang ditulis. Nah, oleh karena itu, kalimat dalam teks prosedur ini harus rinci dan jelas batasannya. Nah, coba anak-anak perhatikan ini. Masukkan pisang ke dalam adonan lalu goreng. Yang kedua, ini yang dengan batasan, masukkan pisang ke dalam adonan lalu goreng hingga kecoklatan. Jadi, hingga kecoklatan ini merupakan kriteria batasan. Jadi, pisang itu digoreng sampai dia kecoklatan. Kalau dia belum coklat, misalnya masih putih gitu misalnya, atau sudah hitam, berarti sudah tidak sesuai dengan batasannya. Jadi batasannya itu harus sampai kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan artinya pisang itu sudah matang dan siap diangkat. Contoh yang kedua misalnya, ambil bambu, itu salah ketik ya, otomatis jadi bambu. Maksud Pak Guru bambu. Ambil bambu kemudian belah menjadi 3 bagian. Itu tanpa batasan. Nah, yang berikutnya,
yang dengan batasan, ambil bambu, kemudian belah menjadi 3 bagian yang sama besar. Jadi 3 bagian itu harus sama ukurannya, harus sama panjangnya, harus sama besarnya. Itu. Kalau yang di atas, ambil bambu kemudian belah menjadi 3 bagian. Tidak jelas dia. Mungkin ada yang satu yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang dan sebagainya. Tapi kalau yang di bawah yang dengan batasan sudah jelas. Bambu itu harus sama ukurannya. Nah, itu dengan batasan. Berikutnya yang keempat, ciri kebahasaan yang keempat itu adalah penggunaan kata keterangan cara, alat, dan tujuan. Nah, kata keterangan atau adverbia ini adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba atau kata kerja dan adjektiva atau kata sifat. Nah, adverbia, kata keterangan ini yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah kata keterangan cara, alat, dan tujuan. Kata keterangan cara ditandai dengan penggunaan kata dengan, tanpa, atau secara. Contohnya, tutuplah adonan dengan rapat. Nah, dengan rapat di sini adalah keterangan cara. Jadi kita disuruh menutup adonan dengan cara yang rapat. Itu. Lalu kata keterangan alat ditandai dengan penggunaan kata dengan, menggunakan, atau dengan menggunakan. Nah, contohnya, aduk adonan dengan mixer. Nah, dengan mixer ini adalah kata keterangan alat. Nah, coba anak-anak perhatikan. Kata keterangan cara dan kata keterangan alat ini sama-sama menggunakan kata dengan, ciri-cirinya ya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Anak-anak bisa lihat kata yang mengikutinya. Misalnya di sini dengan rapat, di sini dengan mixer. Kalau misalnya di sini rapat, ini adalah kata sifat. Jadi apabila diikuti dengan kata sifat, itu pasti keterangan cara. Tapi kalau misalnya diikut mixer di sini adalah kata benda. Jadi kalau diikuti dengan kata benda, itu adalah kata keterangan alat. Contoh yang lain. Potonglah bambu dengan cepat. Nah, di sana ada kata dengan cepat. Dengan cepat di sana adalah kata keterangan cara. Jadi kita disuruh memotong bambu dengan cepat. Itu. Berbeda halnya potonglah bambu dengan kapak gitu misalnya. Jadi kapak di sana adalah alat, berarti dengan kapak di sana adalah kata keterangan alat. Nah, seperti itu cara membedakannya. Lihat kata yang mengikutinya. Lalu yang terakhir itu kata keterangan tujuan. Kata keterangan tujuan ini ditandai dengan penggunaan kata untuk, supaya, atau agar. Nah, contohnya, diamkan adonan agar mengembang dengan baik. Nah, agar mengembang dengan baik di sini adalah keterangan tujuan. Nah, diamkan adonan. Apa tujuannya? Nah, ini adonan itu mengembang dengan baik. Jadi agar adonan itu mengembang dengan baik, itu tujuannya mendiamkan adonan itu. Oleh karena itu, di sini menjadi kata keterangan tujuan. Itu. Nah, untuk yang berikutnya, yang kelima, itu penggunaan kalimat saran atau larangan. Nah, penggunaan kalimat saran atau larangan di sini teks prosedur membantu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil maksimal. Nah, oleh karena itu, teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Nah, contoh katanya maksudnya, sebaiknya hindari, jangan, jika tidak, kecuali jika, Anda harus, dan lain-lain. Nah, ini contoh kalimat saran. Sebaiknya lakukan kegiatan ini berulang-ulang. Jadi, namanya saran, boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, jadi ini kita disarankan untuk melakukan kegiatan ini secara berulang-ulang. Itu kalimat saran.
Lalu kalimat keharusan, nah, ini harus dilakukan ya. Kamu harus benar-benar memperhatikan nyala api agar tetap stabil. Jadi kita harus memperhatikan nyala api ini agar tetap stabil. Nah, itu kalimat keharusan. Kalimat larangan sudah jelas. Jangan lakukan gerakan terlalu cepat. Jadi kita tidak boleh melakukan gerakan terlalu cepat. Kita dilarang untuk melakukan gerakan terlalu cepat. Nah, itu penggunaan kalimat saran, larangan, dan keharusan lagi satu ya. Berikutnya yang keenam, nah itu adalah penggunaan kata penghubung, pelesapan, dan acuan. Ada 3 ya. Kata penghubung. Nah, kata penghubung disebut juga konjungsi. Konjungsi ini menghubungkan atau kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Nah, bisa juga menghubungkan paragraf dengan paragraf. Itu kata penghubung. Kalau pelesapan itu sendiri artinya penghilangan bagian tertentu yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, kata acuan itu semua kata yang dipakai untuk mengacu pada kata yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini contoh langkah-langkah dalam menyusun sesuatu. Jadi, yang pertama, masak tepung ketan dan santan selama 30 menit. Yang kedua, aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Setelah matang, angkat adonan lalu dinginkan. Jadi, ini merupakan satu kesatuan ya. Coba Anak perhatikan kata dan di sana. Dan di sana adalah kata penghubung yang menghubungkan kata ketan dan kata santan. Berikutnya kalimat kedua, nah itu terjadi pelesapan. Apa yang dihilangkan? Nah, aduk terus. Sebenarnya setelah kata terus ini ada kata tepung dan santan yang dimasak yang di atas tadi ya. Kita masak selama 30 menit itu. Jadi seharusnya kalimat itu aduk terus tepung dan santan yang dimasak hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Jadi tepung dan santan yang dimasak itu bisa dihilangkan karena tidak akan mengubah makna dari kalimat ini. Makna kalimat yang ini dengan yang di sini sama ya. Nah, yang ketiga, adonan. Anak-anak perhatikan. Itu merupakan kata acuan. Apa yang diacu oleh adonan itu? Adonan yang dimaksud adalah tepung ketan dan santan yang sudah dimasak. Jadi adonan ini adalah tepung ketan dan santan yang dimasak tadi. Itu. Jadi itu tentang penggunaan kata penghubung, pelesapan, dan acuan. Lalu yang terakhir itu ada penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Dalam teks prosedur kita akan banyak menemui akhiran i dan akhiran kan. Nah, perlu anak-anak perhatikan, akhiran i ini dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Nah, sedangkan akhiran kan ini dipakai apabila objeknya bergerak. Untuk lebih jelasnya, anak-anak perhatikan ini. Contoh ini. Kita taburi roti dengan keju parut. Nah, kita di sana sebagai subjek, taburi sebagai predikat, roti di sana sebagai objek, dengan keju parut itu keterangan. Jadi anak-anak perhatikan di sini ada akhiran i. Nah, yang kedua, kita taburkan keju parut pada roti. Kita di sana sebagai subjek, taburkan di sana sebagai predikat, keju parut sebagai objek, roti keterangan. Nah, anak-anak perhatikan di sini akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Mana objeknya? Oh, ini roti. Roti. Jadi kita taburi roti dengan keju parut. Jadi rotinya di sini diam, dia tidak bergerak. Yang bergerak apa? Ini
keju parutnya. Jadi rotinya tidak bergerak, keju parutnya yang bergerak menaburi roti ini. Berbeda dengan yang di bawah, kita taburkan keju parut pada roti. Objeknya apa? Oh, keju parut. Nah, berarti objeknya di sini yang bergerak. Jadi keju parut ini yang menaburkan diri pada roti. Itu. Jadi objeknya yang bergerak ke roti di sini. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi penyampaian materi tentang struktur teks prosedur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Karena tadi kita awali dengan doa, nah sekarang kita akhiri juga dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, sebagai penutup, Pak Guru dan intinya menyampaikan kepada kalian tetap jaga kesehatan kalian tetap menggunakan masker dan hindari kerumunan. Kalau memang tidak terlalu penting untuk keluar rumah, lebih baik kalian berdiam diri di rumah. Dengan demikian kalian juga akan mempercepat agar kita bisa berkumpul dan bertemu lagi di sekolah harapan kita tercinta. Dan demikian video yang Pak buat hari ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat melanjutkan